we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Kalian semua sehat? Sehat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Coba lihat sehat. Coba kemarin bintang. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat, ulang lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum mulai kita persiapkan dulu ke latihan coba berdiri. Coba kalian berdiri. Coba lakukan pakaian kalian. Kemudian putri jilbabnya tolong dirapikan. Kalau ada sampah di bawah meja atau kursi kalian tolong dibuang ke tempat sampah. Nah, rapi semua. Yang putihnya jilbab, kursi-kursinya putih, sudah sangat bagus rapi. Ya, silakan duduk kembali. Jadi kita setelah mulai pelajaran, silakan kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kita absen hadir. Siapa kira-kira bintang yang tidak hadir hari ini? Ada berapa? Ada dua. Siapa? Rio sama Rizky. Rio sama Rizky. Apa keterangannya? Yang Rio sakit, Rizky alpau. Rio kenapa sakit ya? Iya bu. Doakan ya biar Rio sehat dan bisa bergabung dengan kita belajar seperti biasa. Oke? Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu mengenai hari ini kita belajar tentang tetap sama seperti zat dan perubahannya, tetapi mengenai campuran, tentang campuran, itu campuran homogen dan heterogen. Nah, sebelum dimulai, kita mengulang kembali pelajaran minggu lalu. Kamu minggu lalu pelajaran tentang apa? Kita ada perubahan juga tentang materi ya. Ada apa? Ada wujud materi. Ada berapa wujud materi? Coba. Putih. Ada berapa wujud materi? Tahu ingat? Ingat? Padat. Oke. Padat contohnya apa? Hari. Padat. Yang padat. Besi. Oke. Yang ada di sekitarmu apa selain besi? Kaca. Betul. Kalau yang cair, ayo kelompok ini. Air. Oh, contohnya ya. Kemudian selain air, minyak, betul. Kemudian apa lagi wujud satu lagi? Gas. Contohnya? Udara. Udara kita hirup ya. Oke. Masih ingat kalian ya? Kemudian selain wujud, kemarin ada komposisi. Komposisi dari zat atau materi ya. Nah, apa komposisinya? Ada apa? Unsur. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar ketiganya, tetapi hari ini kita lebih spesifik lagi mengenai campuran homogen. Jadi campuran dibagi homogen dan heterogen. Nah, masih ingat nggak kalian mengenai pengertian dari unsur? Siapa yang ingat?
adalah ya. Apakah apa ini? Masih kita. Contohnya apa? Contohnya dulu. Contoh unsur. Besi. Bisa jadi besi itu simbolnya Fe. Kemudian apa lagi? Betul, aluminium itu namanya unsur. Ya. Kalau senyawa, apa senyawa? Gabungan. Jadi dalam campuran itu gabungan jadi ya. Jadi gabungan. Gabungan dua unsur atau lebih. Nah, sekarang kita akan lebih lagi mengenai campuran homogen dan heterogen. Nah, sebelum kita lanjut, kita pretest terlebih dulu, nah ya. Jadi belum masih jadi kita tahu bagaimana sih kemampuan kalian. Kan bahan ajaran sudah dibagikan nih. Jadi kalian baca tidak? Nah ini nanti kita lihat ini nanti hasilnya ya. Ya sekarang silakan siapkan HP kalian. HP kalian link pretest tadi sudah dibagikan ya. Silakan kerjakan dari sekarang. Seadanya kalian ya, pengetahuan kalian yang ada dulu. Nanti kita kalau nanti tidak bisa, nanti kita akan menerapkannya pada hari ini, pembelajaran hari ini. Silakan. Kita lihat sendiri nah hasilnya apa. Nah ini nanti hasilnya tidak berarti kalau hasil seperti ini pembelajaran ini harus kita lakukan. Berarti kan wajar kalian tidak mengerti, wajar karena belum belajar gitu kan. Hari ini kita mau mulai belajar tentang campuran heterogen. Sudah selesai, sudah 15 ya Mas Jerry. Sudah ya, semua ya kayaknya. Nah, jadi di situ hasilnya dapat kita lihat. Berarti memang pembelajaran hasil harus kita lakukan biar kalian bisa nanti pada proses nanti menjawab semuanya ya. Oke. Kita kembali ke jadi hari ini mengenai zat dan perubahannya, di mana cakupan hari ini kita akan mempelajari mengenai campuran, yaitu di mana campuran itu ada dibagi menjadi beberapa bagian.
tujuan dari pembelajaran hari ini bahwa nanti kalian dapat mendeskripsikan, jadi dapat menuliskan apa itu konsep campuran dan nanti akan mengidentifikasi. Jadi jenis campuran itu ada nak, selama ini kalian pun pasti melakukannya tanpa kita sadari. Jadi kimia itu mak sangat dekat dengan kita. Jadi kalian itu janganlah takut dengan kimia, ya ngomong tidak. Karena kalian itu pasti bersinggungan dengan kimia. Jadi di sini nanti kalian akan jadi kalau kalian mengidentifikasi berarti kegiatan kalian dalam sehari-hari itu sudah termasuklah dalam proses pembelajaran di sini nantinya. Jadi nanti di sini ada beberapa jenis campuran. Oke, sekarang, nah, kalau kalian lihat gambar pertama, gambar apa itu? Gambar yang pertama. Salad ya. Siapa yang suka salad? Salad buahkah? Salad buah atau salad ini sayur ya, disebutnya salad sayur. Ada yang senang? Ada yang suka? Siapa yang suka salad? Masih senang ya? Oh, bagus itu. Siapa lagi? Ratna suka ya? Dimas? Ada suka? Karena kalau anak sekarang kurang ya kayaknya ya. Tapi kalau salad buah mungkin oke masih ya. Kalau salad sayur kayaknya padahal itu sangat bagus ya. Nah jadi salad itu Pak kalian apa isi dari salad buah saja? Salad buah isinya apa? Buah ya gitu kan. Kalau salad buah artinya isinya buah dan buahnya pun beragam. Itu suka-suka kita lah ya. Yang saya suka ini bu, melon. Mungkin saya suka anggur bu. Nah, ini seperti itu. Setelah itu setelahnya dijadikan satu buahnya, kemudian campur apa? Yang ini apa namanya? Biar rasanya enak seperti itu. Kalau bahasa Inggris itu bukan salad namanya. Apa dikasih apa? Mayones. Kemudian biar rasa gurih lagi, apa lagi? Biar susu. Mulai kalau anak sekarang kasih parutkan apa? Oh itu. Nah itu tanpa sadar kalian apa itu? Kalau kamu kaitkan dengan materi kita sekarang, campuran, ya kan? Nah sekarang kamu campuran sama ini. Coba yang sejenis lagi dengan itu selain salad. Apa lagi sih? Salad, salad buah, salad sayur, sayur apa lagi? Yang pedas itu, yang rujak, ya kan? Rujak itu sama. Nah sekarang ini salad ya. Kedua, ini apa ini? Segar ya, apalagi hari panas. Pasti suka. Nah itu ternyata termasuk tadi apa dengan materi kita tadi? Campuran. Jadi selain yang mirip-mirip dengan sirup nih, minuman sirup apa selain itu? Sirup teh, itu ya nantinya ya. Nah kalau yang di gambar kedua, ketiga, susu. Nah yang susu itu ternyata termasuk ke dalam itu tadi yang kita balik lagi ke materi kita. Campuran. Nah nanti kalian dari ketiga gambar ini campuran nih. Kalian tadi buku itu kayaknya seperti itu campuran. Nah kira-kira campuran mana kan? Nanti kalian coba nanti cari, identifikasi ketiga ini termasuk nanti campuran apa sih? Nah di situ. Apakah beda antara gambar satu gitu, gambar kedua dengan campuran? Ya. Sekarang untuk lebih jelas lagi, coba kalian kita lihat video layar. Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini kita akan mengidentifikasikan jenis campuran. Di sini kita akan membuat sirup yang dicampurkan dengan air mineral lalu diaduk hingga merata. Maka apa yang terjadi? Selanjutnya kita akan menuangkan susu kedelai ke dalam
ditanya, kadang kan di situ ada pepaya, ada apa lagi, jeruk, anggur ya. Apakah kalian tahu pada orang di salad itu? Tahu ada bu situ salad, ada bu anggurnya, tahu nggak kalian? Tahu ya? Kenapa? Karena masih terlihat ya, bisa kalian membedakannya, betul kan? Nah sekarang kalau contohnya dari sirup atau air gula dan dilarutkan, nah apakah kalian bisa? Bu, ini bu, gulanya di mana bu? Bisa nggak kalian lihat gulanya tadi? Tidak bisa. Tapi kalian tahu di situ ada gula, ada garam atau ada sirup ya? Kalau sirup berarti berubah warna. Nah di situ nanti kalian membedakan campuran ini. Jadi campurannya ada berapa sih? Oh itu termasuk campuran ini, yang satu ini campuran ini. Ya, oke. Nah, sekarang ibu bagi KPD. Kita bagi kelompok dulu. Kelompoknya sudah kita bentuk tadi. Bentar. Ini kelompok Puji Elsa, ya, Devina, Intan, Carmila, kemudian ya. Kemudian Adit, Nanda dan Ini kelompok apa namanya? Kelompok enam unsur saja itu. Oke. Kalau unsur apa unsur? Ini yang besi. Oke, besi. Kelompok besi. Kuat ini mama. Kemudian kelompok ini dulu. Dian. Di sini Dian. Siapa lagi? Ini Habib ini Dimas, Dian, Siti sama ya. Nah itu apa namanya? Lithium tadi. Lithium ya. Kelompok Siti. Lithium. Kelompok ini, kelompok putih, Mutiara, Sapi, biasanya apa namanya? Apa nih? Ari, nitrogen ya? Kelompok Ari, nitrogen. Kelompok ini Rio, Livia, Ratna, Desa, Farel, Gibari ya kelompoknya? Hidrogen. Oke. Sekarang bagian KPD. Tolong diamati dari orientasi yang dari gambar tadi, kemudian kalian menentukan silakan buka buku bahan ajar, ada bahan ajar sudah dibagikan, silakan buka, kemudian pakai HP silakan cari informasi dari Oke. Apakah
Oh ini karena ini nanti balik campuran dia jadi sini lagi campuran. Simpulan tadi seperti di mana? Coba buka sudah. Dia nanti naik gambarnya. Jadi ini kesimpulan terakhir. Kesimpulannya yang tadi itu terus ini apa namanya ditambah ya ngopot tangan dulu kan ngopot di depan kalau sisi nah ini nanti kalian kita tadi kan gambar tadi nah jadi masukin ini keterangannya kesimpulannya dan di belakang. Nah ya ini kesimpulan dari kesimpulan tadi apa jangan coba ini mesti karena di sini bukan ada di coba mungkin ada spesifik coba dulu kalau jadi sekarang bertanya susah
Oh iya. Siap? Lagi. Oke, kita ngomongin bagian. Mandi lagi nak ya.
Termasuk mana ya? Ini kan bingung. Minyak. Tadi itu masuk terapi berarti tentang politik suspensi. Jadi sini ada masuk aku di Palu lihat jadi kamu sebenarnya apa aku nah heterogen dengan sekarang ini contohnya tadi sekarang kemudian
ingat. Oke nak, sudah siap? Silakan. Mana saya dulu kelompoknya? Kelompok hitam. Ya. Yang lain sampai jalan ya nak ya. Ibu kasih bintang ya. Kelompok ini, kelompok apa tadi namanya? Besi ya? Silakan, kelompok besi. Baca, silakan. Boleh, bawa buku boleh nggak? Tapi kan ada yang mainnya seperti bawa yang sapi ini. Yang ditulis tadi. Tapi yang sudah selesai dibawa, mungkin bawa bahan ada yang bawa. Tidak apa-apa bawa nanti. Ada rumahnya nantinya. Baik, silakan. Kelompok besi ya, kelompok besi. Kita sebentar diam dulu lah, Cak Usut yang cukup bintang. Yang SMK perlu bintang. Biar semangat bintang. Silakan. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. SMK Negeri 4 Kompeten. Profesional. Satu lagi bintang. Sumiang. Kau semangat. SMK. Berdiri. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. SMK Negeri 4 Unggul. Kompeten. Profesional. Ya. Awasnya kabarnya. Operatornya siapa? Bintang. Yang ini nanti bacaannya bacanya slide 1 siapa, slide 2 siapa. Yuk, pesan. Bintang. Bawa buku nak. Biar ini. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok besi ingin mempresentasikan mengenai materi campuran pengenalan dan karakteristik. Pengenalan materi zat campuran. Materi zat campuran merupakan kombinasi dari dua atau lebih zat yang terikat secara kimia. Karakteristiknya mengikuti sifat-sifat yang dapat dipisahkan seperti penyaringan dan pengulingan. Klasifikasi materi zat campuran. Materi zat campuran dapat diklasifikasikan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen memiliki komponen yang merata, sementara campuran heterogen memiliki komponen yang tidak merata. Silakan ini. Kita Sifat-sifat materi zat campuran. Materi zat campuran memiliki sifat-sifat seperti titik dan titik leleh yang bervariasi tergantung pada komposisi dan proporsi masing-masing komponen. Metode pemisahan zat campuran. Pemisahan zat campuran dapat dilakukan menggunakan berbagai metode seperti penyaringan, penyulingan, kromatografi, dan destilasi. Setiap metode memerlukan pertimbangan berdasarkan sifat-sifat komponen. Penerapan materi zat campuran.
penjelasan dari kami mengenai materi campuran pengenalan dan karakteristik. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan mengenai di sini pada gambar KPD-nya air dan sirup termasuk dalam campuran homogen, terus dalam larutan, dan di sini campuran air dan sirup untuk larutan homogen. Sirup biasanya memberikan rasa manis dan warna pada air tanpa merubah wujudnya. Pada gambar yang kedua ada air susu. Air susu termasuk dalam campuran heterogen, terus termasuk dalam koloid. Di sini air susu adalah campuran homogen air dan zat-zat nutrisi dari susu. Meskipun homogen, air susu dapat mengalami perpisahan bahan susu jika tidak diaduk. Gambar yang ketiga ada salad buah. Salad buah termasuk dalam heterogen. Di sini suspensi. Salad buah terdiri dari campuran berbagai buah dan mungkin bahan-bahan lainnya. Ini adalah contoh campuran heterogen dengan berbagai tekstur dan rasa. Untuk yang terakhir ada air dengan minyak, termasuk dalam campuran heterogen, terus suspensi. Air dan minyak membentuk campuran heterogen yang tidak saling larut. Minyak ketebalan di atas air karena memiliki padatan yang lebih rendah. Kesimpulan dari keempat campuran tersebut menunjukkan variasi dalam jenis campuran dan sifat-sifatnya, baik homogen maupun heterogen, bergantung pada bahan yang digunakan. Baik, itu saja mungkin penjelasan dari kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan kami beri waktu. Ya, silakan. Nah, kelompok ini, kelompok review. Silakan berdiri, Mas, berdiri. Nama dulu seperti nama. Perkenalkan, saya dari kelompok video. Saya ingin bertanya, apa itu campuran heterogen? Apa ini campuran heterogen? Oke, dikumpulkan dulu. Silakan yang ada lagi yang ingin ditanyakan. Dari kelompok heterogen, pertanyaannya kenapa susu termasuk koloid? Ada lagi? Namanya saya sebutkan namanya, kelompok, Kami dari nama, kelompok heterogen. namanya. Nama saya Habibie. Saya ingin bertanya, apa perbedaan dari homogen dan heterogen? Baik, sesi pertanyaan kami tutup. Kami izin meminta waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan diskusi sebentar. Lihat di buku, baca.
Dimas, yang mana Dimas? Dimas, dengeran. Silakan. Campuran heterogen tidak memiliki komposisi seragam atau distribusi yang merata dari komponen-komponennya. Ayo, kemana Dimas? Puas Dimas? Silakan. Siapa dari kelompok? Hidrogen. Susu dianggap sebagai poloid karena susu merupakan campuran yang terdiri dari dua fase utama, yaitu fase cair atau air dan fase padat atau partikel-partikel kecil seperti lemak dan protein. Poloid adalah mesin disgregasi atau zat terdisgregasi yang terdistribusi dalam medium diskresi atau medium larut dan bawah. Bagaimana? Dia tanya bintang, apa nggak bisa tanya? Iya, dapat jawabannya juga. Pertanyaan dari Habibie. Apa Habibie? Habibie dijawab boleh siapa? Adik, silakan Adik. Saya akan menjawab dari Habibie. Materi dan campuran dapat diklasifikasikan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen memiliki komponen yang merata, sementara campuran heterogen memiliki komponen yang tidak merata. Bagaimana Habibie? Kurang puas? Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan kelompok berikutnya. Kelompok siapa? Ini. Kelompok litium ya? Silakan. Jadi pilih aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok litium yang akan dibacakan oleh Farid. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai. Pengertian campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah campuran dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Campuran homogen, 2. Campuran heterogen. Campuran homogen banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Campuran homogen adalah kehidupan yang tidak dapat dibedakan zat-zat di dalamnya. Contohnya adalah 1. Larutan garam, 2. Larutan blue. Campuran
Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya adalah 1. Air dan kopi, 2. Air dan tepung, 3. Air dan pasir. Campuran homogen adalah campuran yang tidak terlihat atau tidak dapat dibedakan zat-zat tercampur di dalamnya, serta tidak terdapat antitapan. Campuran heterogen adalah campuran dua zat terlebih yang masih terlihat, sehingga tidak menyatu secara sempurna dan dikenali zat penyusunnya. Baiklah, sekian. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok lain, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Kelompok mana? Kelompok diam ya, kelompok bersih. Ada yang tanya? Silakan. Sebut nama kelompoknya. Saya dari kelompok besi ingin bertanya, sebutkan contoh zat heterogen dan homogen, dan bagaimana cara membedakannya. Itu saja. Terima kasih. Tanya lagi, ada satu lagi. Satu dulu. Pertanyaannya lagi ada. Dari homogen dan Campuran heterogen dan homogen. Cara membedakan dari contoh tersebut. Mana membedakannya dari contoh tersebut? Baik. Oke. Kemudian ada lagi yang mau ditanya, silakan. Saya dari kelompok heterogen ingin bertanya, apa itu campuran dan sebutkan contohnya. Ini siapa namanya? Siti, silakan. Tadi tanya lagi ada. Ada yang ingin bertanya? Kalau habis silakan diskusi. Baik, kami tutup sesi pertanyaan. Kami akan berdiskusi dari kalian.
bahan sini ya. Oke. Silakan. Baik, Kamila. Oke, Kamila di Siti. Ke Siti, ke Siti. Baiklah. Silakan. Siti dulu. Siti. Baiklah, kami akan membacakan pertanyaan dari kelompok Hidrogen. Nah, hidrogen yang akan dibacakan oleh Farid. Farid, silakan Farid. Silakan Farid. Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang masing-masing zat penyusun masih memiliki sifat asus. Contohnya homogen dan campuran heterogen. Bagaimana? Bisa? Oke. Nah, lanjut. Pertanyaan kelompok diskusi ya. Siapa yang mau membacakannya? Dimas ya? Oke, silakan Kamila. Cek Kamila di sini. Baiklah. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok sini. Hidrogen yang tercontoh zat homogen dan heterogen dan perbedaannya. Contoh homogen, air dengan kopi dan air dengan tepung. Contoh heterogen, sirup, air, garam. Perbedaannya homogen dan heterogen. Pada campuran homogen zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Pada campuran heterogen zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Nah, itu. Jadi ada jawaban tadi kopi itu mas apa? Kopi Heterogen ya. Nah, pasti kopi tadi termasuk ini tadi. Ngomong apa? Dia masih ini, masih heterogen tadi masih bisa apa tadi? Mau heterogen? Apa sih? Bedakan. Kalau homogen, contohnya tadi. Silakan, bagaimana? Bagaimana? Apakah luas? Pas. Boleh tanya lagi. Kita sini, silakan sini. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intro, Mas. Jadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hidrogen ingin menampilkan hasil diskusi kami. Baca siapa? Tuh, bintang. Nah, ya. Bintang. Pengertian campuran. Campuran adalah hasil pencampuran mekanis atau campuran zat kimia seperti elemen dan senyawa atau nyata kimia atau bahan kimia lainnya sehingga masing-masing zat mempertahankan properti dan karakteristik kimianya. Campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen,
zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contoh, air garam, sirup, udara, perunggu, kuningan. Campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang berasal dari campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Contoh campuran homogen. Contoh campuran homogen adalah lautan seperti air gula, air garam, air hujan, udara, cuka, sabun cuci piring, dan baja. Campuran heterogen. Contoh campuran heterogen adalah koloid dan suspensi seperti batu berani, sayuran, es dalam air, es dalam roda, tanah, saus salad, minyak dalam air, dan pasir di dalam air. Buat campuran homogen adalah campuran tidak terlihat atau tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya serta tidak terdapat endapan. Campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang masih terlihat sehingga tidak menyatu secara sempurna dan masih dikenali zat penyusunnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok lithium dari silakan dulu. Selamat saya Fadla dari kelompok lithium. Saya akan bertanya apa perbedaan lautan dan koloid. Perbedaan apa tadi? Besi ya? Kelompok besi. Perkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Fadla dari kelompok besi. Saya bertanya soal apa campuran homogen saja. Perkenalkan nama saya Fadla dari kelompok apa perbedaan homogen dan heterogen?
larutan dan koloid. Larutan merupakan suatu campuran homogen, sedangkan koloid adalah campuran heterogen yang biasanya terdiri dari dua hasil. Bagaimana? Apakah sudah pas? Oke, selanjutnya kelompok C. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Contoh campuran homogen. Contoh campuran homogen adalah larutan gula dan larutan garam. Bagaimana? Kayak apa? Bagaimana? Apakah sudah pas? Kemudian kelompok hidrogen. Hidrogen. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok hidrogen. Apa perbedaan hidrogen dan hidrogen? Homogen adalah campuran yang membedakan zat yang tercampur di dalamnya. Sedangkan heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Bagaimana? Bagaimana? Apakah sudah puas? Oke, silakan. Baik, sekian klarifikasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini tinggal, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok hidrogen materi campuran. Oke, silakan. Materinya bergabung oleh Campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Homogen dan larutan. Homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Larutan, yaitu campuran homogen yang komposisi zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Heterogen. Campuran heterogen adalah campuran dari dua zat atau lebih memiliki sifat yang mana zat penyusunnya tak sama alias tak seragam. Koloid yaitu campuran yang terbentuk akibat terdispersinya suatu zat ke dalam zat lain. Dispersi adalah suatu campuran heterogen dari zat lain yang dilarutkan dalam zat lain tersebut. Kesimpulannya, campuran dibedakan menjadi dua, yaitu homogen atau larutan dan heterogen atau koloid. Dispersi. Satu dari larutan adalah air susu, dari koloid adalah susu, dari salah dan campuran air dan minyak. Setiap campuran memiliki partikel yang berbeda, yaitu larutan dan koloidnya tidak dapat dipilih walaupun menggunakan bahasa koloid. Partikel zat hanya dapat dilihat dalam mikrofon semi permeabel. Suspensi partikel zat selalu dapat dilihat dengan mikroskop. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah sampai itu. Sudah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Setelah dari tadi hasil dari klarifikasi bahwa apakah itu campuran heterogen, apakah itu campuran homogen, kesimpulannya. Ayo silakan. Elsa, Elsa Mutia, silakan. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan
Jadi campuran homogen tidak bisa lagi kita bedakan. Kemudian kalau heterogen masih bisa. Oke ya, itu kesimpulannya. Baik, sekarang kita lakukan post test ya. Jadi post test berarti kalian sudah memahami dari materi kita hari ini. Silakan. Linknya sudah dibagikan nanti Bu. Silakan coba buka. Baik, sudah. Sudah semuanya jawab? Sudah. Dari situ alhamdulillah mengalami peningkatan. Jadi hasil dari kalian, ya. Kita refleksi dulu nak. Bagaimana perasaan kalian hari belajar hari ini? Senang ya? Bagaimana kalian dengan metode ini? Apakah kalian lebih mengerti? Kita jadi kalian lebih aktif, kalian bisa menggali lagi ya dari internet, dari buku, jadi seperti itu ya. Oke. Untuk minggu depan nanti kita lanjut ke materi berikutnya yaitu mengenai energi dan perubahannya. Ya. Oke, sebelum kita tutup pelajaran ini, sebaiknya kita tutup dengan berdoa. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, selalu bahagia ya, dan apa lagi? Tetap semangat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.